Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas Anda diteror banyak aplikasi pinjol. Nah, ini jawabannya. Simak videonya baik-baik ya kawan-kawan. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Akhir-akhir ini semakin banyak nasabah-nasabah pinjol, baik itu legal maupun ilegal. Banyak sekali diteror, diintimidasi, dan mereka pada teriak. Mereka kebingungan, mereka seakan-akan seperti terjebak dalam situasi yang sangat mereka tidak duga sebelumnya. Mereka sangat panik karena mereka tidak siap dengan kondisi yang seperti itu, diintimidasi, benar-benar dikejar-kejar, layaknya seperti maling. Bahkan tak segan dikejar-kejar sampai ke kontak darurat, bahkan di luar kontak darurat. Itu sangat luar biasa ya. Jadi masa-masa seperti ini bukannya makin membaik. Dulu kita ditakutkan dengan hal-hal yang berbau dengan wabah pandemi seperti corona, virus corona. Nah, sekarang terjadi wabah yang luar biasa, lebih jahat sebenarnya daripada virus corona. Dan ini banyak memakan korban. Bukan korban seperti virus-virus tersebut ya, yang bisa diisolasi dalam satu tempat, bisa pemulihan, lalu recovery, dan selesai. Tapi ini korban-korban pinjol ini, bahkan tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah terjerat korban pinjol ini nanti akan terjerat lebih dalam lagi. Karena mereka banyak sekali penawaran-penawaran seperti membayar tenor perpanjangan yang sebenarnya tidak dimengerti oleh nasabah, tapi menguras dompet nasabah, menguras keuangan nasabah, dan akhirnya nasabah benar-benar seperti tercekik. Mereka habis-habisan, bahkan dalam beberapa japri yang WA ke saya, itu mereka sudah habis-habisan. Bahkan sampai ada yang menjual rumah karena sudah tidak sanggup lagi, dan itu pun tidak selesai. Ternyata mereka anak beranak si aplikasinya, beranak pinak. Luar biasa ya, ini masyarakat benar-benar dihadapi oleh wabah pinjol-pinjol laknat seperti ini. Bukan hanya pinjol ilegal sekarang bermain, pinjol legal pun sama. Penekanannya, cara-cara tagihnya hampir mirip dengan ilegal. Tidak ada perbedaannya sama sekali. Ini bisa kita lihat dari forum-forum diskusi, termasuk di forum Paguyuban Melawan Pinjol. Saya cerita sedikit. Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia adalah salah satu grup yang saya dirikan sebagai wadah untuk menampung para korban pinjol baik legal maupun ilegal, bersatu padu di sini, saling sharing, saling membahas, saling memberikan jalan keluar bagaimana memecahkan salah satu masalah akibat gagal pinjol. Teman-teman yang mau gabung silahkan, linknya ada di deskripsi ya, kalian klik aja, insya Allah kalian jawab saja nanti pertanyaan yang admin sodorkan agar kalian bisa mengakses atau masuk ke grup Paguyuban Melawan Pinjol ini. Ya, kita lanjut. Saya miris sekali. Banyak sekali jeritan-jeritan, banyak sekali hal-hal yang dikeluhkan oleh nasabah terkait masalah pinjol ini. Ini udah bukan lampu kuning lagi, ini sebenarnya sih udah lampu merah ya. Bagi pemerhati dunia pinjol pasti mengerti. Ini bagaimana keparahan yang sudah terjadi, udah sangat-sangat parah. Dan ini urgent, pemerintah harus segera turun tangan mengatasi hal ini. Untuk ilegal, mungkin beberapa kali dilakukan action dengan cara menindak tegas pelaku-pelakunya, dilakukan penangkapan kerjasama antara kepolisian, khususnya dari Bareskrim, bekerjasama dengan OJK, Satgas Waspada Investasi alias SWI. Ya alhamdulillah. Tapi untuk yang legal, nah ini juga sama, sebenarnya harusnya ditindak ya. Nanti ada salah satu video yang khusus membahas kenapa sih hanya ilegal saja, kenapa legal dibiarkan begitu saja. Ya, kali ini saya akan menyoroti Anda banyak aplikasi pinjol, lalu Anda bingung harus ngapain. Sementara pikiran sudah benar-benar terkontaminasi oleh omongan kiri kanan. Wah, bahaya. Pinjol kalau misalnya nggak dibayar, kamu sudah tanda tangan, udah di atas meterai, kamu akan dipenjara karena kasus begini-begini. Oh, kamu bakal diseret ke meja pengadilan. Nah, saya di sini akan memberikan treatment buat kalian agar kalian ketika menghadapi situasi gagal bayar, belasan aplikasi, puluhan aplikasi, Anda tidak terlalu panik dan Anda mengerti
ini ujungnya atau muaranya nanti akan kemana. Nah ya, pasti akan menarik sekali ini pembahasan kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya minta supportnya dari kalian semua untuk subscribe channel Jamal Official Vlog dan diaktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap video-video terbaru yang saya buat. Dan bagi Anda yang merasa video-video saya ini bermanfaat, silahkan Anda share ke berbagai media sosialmu. Insya Allah ini benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan, dan insya Allah ini merupakan salah satu pahala jariah untuk kalian semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Ya, ini saya akan bacakan salah satu curhatan dari seorang penonton di YouTube channel saya di Jamal Official Vlog, khususnya di Bengkel Hukum Mr. Jamal. Ini saya akan bacakan ya, salah satu netizen yang bertanya dan kebetulan ngejapri via WhatsApp. Assalamualaikum, saya atas nama Diki, Pak. Salam hormat, saya sedang terjerat pinjol legal dengan jumlah yang besar, Pak, sampai dengan 14 aplikasi. Masya Allah, saya selalu rajin membayar, sampai sejauh ini tidak pernah ada yang tertunggak. Tapi ini karena saya tutup lubang, gali lubang dari pinjol lain, sekarang saya sudah lelah dan sangat ketakutan, Pak. Semua akun telah saya tutup, termasuk nomor lama, Facebook, IG, saya sudah merasa nggak sanggup lagi, Pak. Kewajiban semakin besar dan semakin membengkak. Saya takut, sangat takut sekali, Pak, saat ini. Karena saya sudah nggak ada kesanggupan lagi dan berencana untuk gagal bayar. Saya sampai stres berat, Pak. Saya tinggal dengan ibu dengan usia 72 tahun dan keponakan saya. Saya sedang rencanakan untuk mengungsi dulu karena saya takut ibu syok kalau nanti ditagih desa lapangan. Saya mohon sekali petunjuk yang sudah benar-benar merasa di ujung tanduk. Saya tidak bisa tergabung di grup FB karena sudah nggak punya akun lagi. Karena saya takut, Pak. Mohon kiranya Bapak kasih saya jalan untuk menghadapi ini. Dan saya sampai berpikir untuk menghabisi nyawa, Pak. Gaji saya sudah habis tergadai. Mau minta bantu kakak dan kerabat sudah nggak sanggup. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau Anda sampai kepikiran untuk melakukan aksi mengakhiri hidup atau bunuh diri, itu adalah perbuatan yang lebih dilaknat lagi. Sudah Anda terjebak dengan pinjol yang dosa ribanya udah jelas, Anda pun sekarang punya niat untuk menghabisi atau melakukan aksi bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Istighfar. Anda pertama kali Anda lakukan adalah astagfirullahalazim. 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 Lakukan itu kawan. Terus menerus ya. Istighfar, mohon ampun sama Allah atas kehilafan yang sudah Anda buat, atas niat-niat Anda untuk melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang dilaknat sama Allah, melakukan hal-hal sampai mau berniat bunuh diri. Itu adalah sesuatu tindakan yang sangat-sangat tidak diridhoi oleh Allah dan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah. Ingat, Anda memiliki masalah, tapi jangan pernah Anda menimbulkan masalah. Kalau Anda melakukan hal-hal yang seperti tadi disebutkan, tentunya ini akan menambah banyak masalah dalam keluarga Anda. Anda ingin keluar dari masalah tanpa masalah, tentunya harus melakukan hal-hal yang berpotensi memang untuk mengeluarkan masalah, bukan untuk menimbun dan menambah masalah. Ini tadi pengakuannya adalah pinjol-pinjol legal yang 14 aplikasi yang dia sudah bingung karena dia berupaya untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Ya untungnya sih dia tidak melakukan gali lubang tutup lubang di ilegal. Kalau di ilegal dia pasti udah stres. Stresnya udah bisa double, 2 kali, 3 kali bahkan lebih ya. Ini alhamdulillahnya sih ya, alhamdulillahnya ya kalau saya bilang dia hanya terjebak di aplikasi legal yang tentunya tidak seberapa parah dibanding dengan yang ilegal yang bisa minta 7 hari pengembalian, padahal bukan hanya 7 hari, 3 hari pun minta dikembalikan. Oke, ke topik yang ini bahwa terjebak dalam 14 aplikasi. Kalau saya ketika menghadapi hal seperti ini, saya selalu bilang, kalau Anda tidak mencukupi dan tidak memiliki dana, dan untuk makan sehari-hari pun sulit, untuk kebutuhan hidup sehari-hari pun sulit, stop. Saya bilang stop. Anda gagal bayar saja untuk sementara itu. Jangan lakukan apapun. Apalagi Anda melakukan aksi-aksi, oh mumpung ada aplikasi nih yang bisa saya pakai di HP. Mumpung masih nganggur nih. Ilegal-ilegal kan tidak terhubung dengan Slick OJK. Ilegal-ilegal kan tidak terhubung dengan data-data yang ada di fintech-fintech lain. Ya udahlah, saya coba aja masuk ke klik-klik tautan ilegal. Ya, itu artinya Anda benar-benar bunuh diri. Anda membuka lubang kuburan sendiri.
Jangan lakukan ya kawan. Anda cukup stop, Anda diam aja. Anda beristighfar, Anda mohon ampun. Itu langkah utama dulu. Anda mohon ampun. Yang kedua, Anda ambil sikap tenang. Anda setenang mungkin, ya boleh dibilang, ya lupakan untuk sementara waktu. Mau 14 aplikasi, mau 20 aplikasi, lupakan untuk sementara. Untuk sejenak Anda lupakan dulu. Itu kuncinya. Anda lupakan dulu, lalu Anda mencoba untuk memperbanyak atau memperkaya pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan, dan Anda kalau bisa masuk grup atau masuk forum ya. Forum yang membahas tentang gagal bayar, tentang solusi-solusinya. Anda bisa petik, atau misalnya Anda bisa nonton beberapa konten, atau konten-konten saya ini, atau konten yang lain, silahkan. Anda bisa petik yang terbaik, Anda bisa petik poin-poinnya apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti itu. Karena biasanya forum-forum ini adalah berisi orang-orang atau korban-korban yang terjebak dalam situasi yang sama dengan Anda. Paham ya sampai sini? Jadi Anda usahakan berkomunitaslah dalam forum-forum diskusi yang membahas tentang permasalahan gagal bayar. Namun jangan pernah Anda terpancing, karena di forum-forum diskusi banyak sekali ya. Ada spam-spam atau joki-joki pinjol yang ikut nimbrung seolah-olah jadi pahlawan. Woi, Mas, berapa aplikasi? Anda terjebak. Sini saya bantu. Sini saya bantu dengan hapus data. Sini saya bantu dengan ngambil lagi gali lubang di ilegal. Aman kok, aman. Jangan pernah. Jangan pernah Anda menimbun masalah. Masalah Anda sudah cukup menggunung ya. Tapi Anda mencoba lagi untuk menimbun lagi dengan masalah-masalah baru. Jangan. Tidak pernah ada hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah hutang piutang Anda dengan yang namanya jasa hapus data. Apalagi pinjol menutup atau menggali lubang dengan pinjol-pinjol lainnya. Nggak akan pernah selesai. Anda jangan melakukan hal apapun yang berbau dengan pinjaman-pinjaman atau yang berbau dengan penawaran-penawaran jasa hapus data, joki, pinjol, semuanya buang. Buang jauh-jauh. Ya, buang jauh-jauh. Karena itu akan sama saja membuat Anda semakin kelelep, membuat Anda semakin jatuh ke jurang yang paling dasar sekali. Dan Anda tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Ketika apalagi Anda menggunakan jasa joki pinjol, apalagi Anda menggunakan jasa hapus data. Ini yang sekarang lagi tren ini, hapus data. Ingat, hati-hati. Hapus data tidak akan pernah terjadi. Yang namanya hapus data itu adalah kebohongan, dan bohong sekali itu adalah penipuan. Tidak ada orang yang bisa menghapus data kecuali orang dari pinjolnya sendiri. Paham sampai sini ya? Kecuali orang yang dari pinjolnya sendiri, dan itu pun mungkin mekanismenya tidak semudah itu. Mereka tidak segampang itu melakukan penghapusan data. Database di pinjol itu kuat. Database mereka itu tidak semudah itu main hapus begitu aja. Jadi Anda yang ditawari diiming-imingi hapus data lah dengan biaya-biaya yang fantastis dan tidak masuk akal, justru akan membebani hidup Anda. Anda bayar utang pinjol aja nggak sanggup, sekarang Anda diiming-imingi untuk membayar jasa hapus data pinjol. Konyol itu namanya, konyol. Jadi tadi ya saya bilang, Anda istighfar, lalu Anda kuatkan mental, dan Anda cukup diam diri, jangan pernah melakukan hal-hal yang di luar tadi saya sebutkan. Nggak usah menerima tawaran joki pinjol, hapus data pinjol, atau Anda coba minjol lagi dengan aplikasi-aplikasi ilegal yang boleh dibilang sangat mudah, dengan klik satu kali yang masuk berapa anakannya. Itu bahaya sekali ya. Itu bahaya dan jangan pernah Anda lakukan dan jangan pernah Anda ambil. Lalu ketiga, Anda menutup telinga dengan bisikan-bisikan atau dengan asumsi-asumsi yang isinya bahwa nasabah pinjol akan dipidanakan. Ini banyak sekali ya kalimat-kalimat yang merusak mental, khususnya dari desa-desa pinjol, bahwa Anda akan kami pidanakan. Anda akan kami polisikan. Saya sudah ada di kantor polisi. Saya sudah memegang surat somasi dan siap memberikan kepada Anda. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya hanya menakut-nakuti Anda. Petik dan catat. Sekali lagi saya bilang, itu adalah semata-mata hanya untuk menakut-nakuti Anda. Kalimat-kalimat Anda dipidana penjarakan, kalimat-kalimat Anda akan diseret ke meja pengadilan, akan diperdatakan, Anda akan disomasi, apalagi sekarang ada hal-hal yang sangat sedikit menggelikan kalau bagi saya ya. Yaitu kami akan datang rombongan dari desa lapangan dan terlebih dahulu akan meminta izin kepada ketua RT dan RW setempat untuk minta pendampingan. Bohong. Bohong. Mana ada RT mau dikendalikan sama mereka? Nggak mungkin. Ya, jangan mau dibohongi oleh hal-hal seperti ini. Anda sudah rusak pikiran Anda dengan beban
tagihan-tagihan yang begitu menggunung sampai belasan dan puluhan aplikasi. Melihat chat yang dikirim oleh DC, Anda seperti terotomatis, Anda auto langsung tambah beban lagi. Nah, ini fungsinya saya memberikan edukasi seperti ini agar beban Anda sedikit demi sedikit hilang. Hilang bukan karena terbayar sih, tapi hilang oleh pikiran Anda sendiri. Pikiran Anda sekarang itu kan sedang pikiran kalut, pikiran panik. Saya booster Anda agar Anda jangan terlalu panik dan memikirkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Seperti pidana penjara, tidak mungkin terjadi. Undang-undang sudah menjamin Anda bahwa Anda tidak akan dipenjara. Di mana itu? Ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Dan di pasal 19 ayat 2-nya berbunyi bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atau dipenjara atas putusan pengadilan karena kelalaiannya tidak membayar angsuran. Jadi orang itu tidak akan pernah bisa dipenjara, tidak akan pernah bisa dipidana penjara atas putusan pengadilan dikarenakan orang itu lalai membayar angsuran utang piutang. Nggak mungkin, itu sudah jaminan hukum buat kalian bahwa kalian tidak akan pernah dipenjara. Paham sampai sini ya? Ini harus benar-benar masuk ke otak kalian, harus benar-benar ditancapkan bahwa kalian tidak akan pernah dipenjara hanya gara-gara tidak bayar hutang. Ini akan membuat mental Anda semakin kuat, percaya diri Anda semakin naik. Itu yang saya mau. Ini salah satu booster yang harus saya kasih buat kalian semua, bahwa kalian tidak akan pernah dipenjara. Kedua, bahwa kalaupun kasus ini akan maju secara hukum, mereka menakut-nakuti akan mengkasuskan kasus Anda ini secara perdata, silahkan saja. Anda tantang dalam diri Anda, silahkan aja kalau mau maju. Toh kata Pak Jamal aja nggak akan maju, emang nggak akan pernah maju kok. Sangat logika saja kalau misalnya emang utang Anda di salah satu aplikasi hanya 2 juta, lalu mereka akan memajukan perkara ini secara perdata, mereka mau daftar, terus mereka akomodasi bolak-balik, agenda sidang berapa kali, lalu akan menghabiskan berapa dana. Besar pasak daripada tiang yang terjadi. Anda harus berpikir logis ke sana. Ya, jadi saya bilang bahwa walaupun mereka akan menempuh jalur perdata, tidak akan pernah terjadi karena besar pasak daripada tiang. Lebih banyak ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh para lawyer, oleh para kuasa hukumnya yang akan menjalankan proses secara hukum. Itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman. Jangan terlalu takut, jangan terlalu parno, jangan terlalu berlebihan ya. 14 aplikasi, 20 aplikasi, 30 aplikasi, sudahlah. Sudahi saja. Sudahi dalam artian Anda jangan dipikirkan terlalu dalam. Stres. Sampai akhirnya tadi dari si Mas ini mau melakukan aksi bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, berangkat dari apa yang saya sudah tadi sampaikan, saya berharap banget teman-teman minimal sudah mengetahui bahwa saya tidak akan pernah memiliki dampak sampai di penjara. Dan dampak dari hutang-hutang saya juga tidak akan pernah dijalankan prosedur-prosedur hukum yang mereka ancamkan. Yang kalian harus lakukan saat ini, bila mana kalian merasa bahwa akan terjadi teror, akan terjadi intimidasi kepada kontak darurat, kontak di luar darurat. Nah, ini untuk meminimalisir Anda dibuat malu, Anda makin stres nantinya. Mulai dari sekarang Anda lakukan hal ini. Apa itu? Yaitu Anda mulai coba untuk melakukan broadcast, ya, melakukan broadcast ke semua kontak Anda, melakukan status WA. Pertama status WA dulu. Bahwa data Anda sedang digunakan oleh pihak-pihak tidak berkepentingan yang mengatasnamakan Anda untuk melakukan utang. Jadi nanti orang dari yang melihat status Anda ini, wah benar ya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti kedapatan suatu ketika, baik itu legal melakukan sebar data ke kontak darurat pun, kontak darurat Anda sudah mengetahui seperti itu. Jadi mereka sudah akan memaklumi Anda, oh gitu kan, pasti mereka akan langsung mengabaikan. Karena ini adalah bukan Anda yang melakukan. Paham ya sampai sini? Jadi Anda kondusifkan kontak-kontak Anda. Begitu juga Anda bisa buat status di Facebook, Anda buat status di Instagram, Anda juga bisa buat status di sosial media lainnya. Yang berkemungkinan besar mereka akan masuk ke sana. Kalau yang legal sih sangat minim ya untuk melakukan hal seperti ini. Mereka memikir 2-3 kali, atau mereka bisa jadi juga sih legal melakukan tapi tidak pernah mencantumkan dari aplikasi mana, tidak akan berani terang-terangan. Tapi kalau yang ilegal emang luar biasa kurang ajarnya, mereka bisa masuk ke sosial media, komentarin gitu kan, seperti itu ya. Tapi Anda bisa antisipasinya dengan cara-cara seperti tadi, melakukan broadcast atau pesan bahwa data Anda, akun Anda dibajak dan Anda diambil datanya untuk dilakukan peminjaman
pinjaman dana oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang mengatasnamakan data Anda, data pribadi Anda. Seperti itu. Anda bikin aja broadcast seperti itu. Insya Allah, kalau misalnya hal-hal tadi Anda terapkan, insya Allah minimal akan meminimalisir dan mengurangi tingkat stres yang saat ini sedang terjadi sama kalian semua. Saya berharap Anda dimanapun berada benar-benar bisa menerapkan dan mudah-mudahan benar-benar ini membuat tingkat depresi, tingkat stres Anda makin berkurang. Dan saya berharap ketika Anda menjalani hal seperti ini, Anda juga jangan menunggu, oh kira-kira ini udah berhasil belum ya, oh kira-kira dari kontak darurat ada ngubungin, nggak usah. Lupakan dulu pikiran-pikiran itu. Yang penting Anda sudah lakukan. Sudah melaksanakan apa yang tadi saya sarankan, Anda lupakan saja. Anda aktif saja, produktif aja dengan kegiatan-kegiatan Anda keseharian. Anda bekerja, Anda produktif aja bekerja. Jangan terkontaminasi oleh pikiran-pikiran seperti itu. Anda yang lagi berusaha, jangan Anda berpikir yang hal-hal yang sudah Anda lakukan, sudah. Itu misalnya 14 aplikasi, 20 aplikasi sudah. Pak Jamal sudah sarankan untuk melakukan itu, ya sudah, lakukanlah. Tapi Anda tetap menjalankan roda usaha, roda pekerjaan Anda, ya dengan semestinya, seperti biasanya. Jangan diganggu lagi dengan pikiran-pikiran seperti itu. Biarlah proses yang berjalan, proses-proses yang sudah Anda lakukan, dan ikhtiar-ikhtiar yang sudah Anda kerjakan. Insya Allah itu membuahkan kebaikan, dan insya Allah itu menjadikan ketenangan buat kalian semua. Tercerahkan kan? Alhamdulillah ya kalau tercerahkan. Karena itu salah satu tujuan saya untuk memotivasi Anda agar Anda semakin memiliki gairah hidup yang lebih baik lagi, memiliki semangat dan tidak terpuruk apalagi hancur hidupnya. Yang saat ini sedang dilanda kegelisahan, sedang dilanda galau, sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan. Saya paham. Kalian ada di titik seperti ini tentunya tidak kalian inginkan. Kalian ada di titik seperti ini adalah hal-hal yang di luar dari dugaan yang kalian prediksi sebelumnya tidak akan pernah terjadi seperti ini. Karena kalau kalian memprediksi akan terjadi seperti itu, tentu kalian tidak akan pernah mau melakukan yang namanya pinjaman online. Ini sudah sangat menjerat. Ini sudah sangat berat Anda jalani. Teman-teman semua, mulai untuk membangun diri sendiri, untuk membangun mental kalian kembali, untuk membangun kembali silaturahmi yang sudah hancur akibat dari pinjol ini. Istiqomah teman-teman, jangan kembali lagi terjerat dan jangan mau lagi dijerat oleh jeratan-jeratan pinjol yang laknat seperti ini. Teman-teman sudah merasakan bagaimana tidak enaknya dijerat dan terjerat oleh pinjol ini. Jauhi segera riba pinjol, segera jauh dan segera tutup bila Anda memang ada kesempatan untuk memiliki dana, silakan Anda tutup. Tapi bila tidak ada, Anda cukup diam saja dan abaikan dan gagal bayar saja. Jangan hancurkan hidup Anda dengan pola-pola gali lubang, tutup lubang. Stop semuanya. Istiqomah dan tancapkan dalam diri, saya akan jauhi riba dan saya akan hidup normal tanpa riba pinjol. Terima kasih kawan-kawan, para subscriber saya dimanapun berada, para penonton setia saya yang sampai saat ini tetap setia menanti video-video saya terbaru. Semoga kalian tercerahkan atas video-video saya ini, dan video-video saya ini bisa menjangkau teman-teman lainnya yang saat ini sedang membutuhkan untuk dicerahkan agar termotivasi dalam situasi gagal bayar pinjol seperti ini. Oke teman-teman semua, terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga Anda dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala pekerjaan, segala usaha, aktivitas Anda Allah permudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya pamit undur. Sampai ketemu dengan episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.